Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 untuk pertemuan yang kedua. Saya masih akan PPT kita pada pertemuan yang pertama ya, melanjutkan kasus yang kemarin kita bahas. Kemarin kita sudah sampai dalam penjurnalan. Teman-teman sudah melihat pembahasan tentang jurnal mulai dari tanggal 1 Januari, 5 dan tanggal 30 Januari. Ya, di sini saya sudah masukkan di dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah, setelah membuat jurnal, kita sekarang akan memasukkannya ke dalam postingan buku besar. Nah, pertama kita akan lihat dulu posting itu apa sih? Nah, posting itu merupakan kegiatan setelah melakukan pencatatan, yakni memindahkan pos-pos jurnal ke dalam masing-masing rekening buku besar yang bersangkutan. Dan kegiatan itu meliputi pemindahan setiap pada kolom debit dari jurnal ke sisi debit rekening buku besar yang bersangkutan. Misalnya, kasnya kita ada di debit, berarti kita pindahin ke debit dalam buku besar. Kasnya ada di kredit, berarti kita pindahkan ke dalam kredit, ke dalam kolom kredit. Contohnya kayak gitu ya. Kalau kemarin jurnal kita, misalnya untuk utang usahanya pertama ada di kredit, berarti utang usaha bertambah. Lalu utang usahanya dibalik, masuk ke dalam debit. Di sini tandanya berubah, yang awalnya tadi minus, sekarang jadi plus. Sehingga utang usahanya ada yang dimasukkan di debit dan ada yang dimasukkan di kredit. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian pemindahan setiap jumlah pada kolom kredit dari jurnal ke sisi kredit rekening buku besar yang bersangkutan. Dan pemindahan jumlah-jumlah di atas dilakukan menurut urutan kronologis transaksi dalam jurnal, ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana Pak untuk pengerjaannya. Nah, silakan kita lanjutkan ke slide berikut. Untuk pembelian, ya, tanggal 1 Januari 100.000, memang kemarin ada pencatatan ya Pak pembelian. Nah, di sini saya kemarin pakai nama akunnya barang dagangan, ya. Ini tergantung kita mau pakai metode perpetual atau periodik, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan akun barang dagangan atau pembelian. Di sini ada pembelian Rp100.000, berarti dimasukkan di posisi debit Rp100.000. Saldo akhirnya menjadi 100.000. Kemudian untuk utang, ya. Utang di sini saya sudah memasukkan di sisi kredit, lalu berubah menjadi untuk tanggal 5 Januarinya ada 100.000. Berarti ada sisi kredit 100.000, debit pun 100.000. Tinggal teman-teman pindahkan 100.000 untuk tanggal 1 Januari berada di posisi kredit, lalu untuknya berada tanggal 5 Januari debit. Berarti saldo akhir untuk hutang menjadi 0, karena debit 100.000 kurang kredit 100.000 menjadi saldo akhirnya menjadi 0. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan kas. Kas itu ada di mana aja Pak? Nih, lihat banyak ya kemarin ada kas ya. Tanggal 5 Januari kas ada di kredit berkurang 100.000. Lalu tanggal 10 Januari kas ada di debit 500.000. Kemudian tanggal 30 Januari kas ada di kredit 300.000. Ya. Yang tanggal ini nggak ada ya, karena ini kemarin kasusnya buatan saya. Jadi saya nggak masukkan. Ya. Jadi 100.000 berkurang, kemudian kasnya 500, kemudian kas di kreditnya adalah 300, ya, seperti itu. Sehingga kita masukkan di sini, kas di kredit tanggal 5 Januari 100.000, lalu berkurang lagi 300.000. Di satu sisi, ada penambahan kas ya, kemarin karena penjualan, sebesar 500.000. Sehingga bisa kita ketahui di sini, 500.000 debit, di kreditnya 400, berarti sisa saldo akhirnya menjadi 100.000, ya kan? Debit 500 dikurangi kredit 400, berarti sisa saldonya adalah Rp100.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penjualan pun sama ya. Penjualan kan kemarin bertambah di kredit. Penjualan berada di saldo, saldo normalnya berada di kredit. Tinggal kita buang di kredit 500.000. Teman-teman tinggal masukkan di sini 500.000.
Ya, lalu untuk biaya gaji tanggal 30 Januari, gajinya biaya gaji ada di debit ya, biaya bertambah saldo normal debit. Teman-teman tinggal buang di debit 300.000 untuk biaya gaji 300.000 ya. Itu yang dinamakan dengan pemostingan ke dalam buku besar. Ya, postingan ke dalam buku besar ini tetap harus dilakukan langkah yang kedua. Sebelum nanti masuk ke dalam ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, kemudian ada lagi yang namanya berkaitan dengan laba rugi, laporan keuangan yang pertama yang harus dibuat, ada laporan laba rugi, lalu ada perubahan modal yang kedua, lalu yang ketiga adalah neraca. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Setelah melakukan postingan ke dalam buku besar, teman-teman langsung lanjutkan dengan neraca saldo. Ya, neraca saldo ini atau trial balance. Neraca saldo itu apa sih, Pak? Ya, neraca saldo itu merupakan kegiatan menguji kebenaran saldo-saldo ya, rekening buku besar dalam suatu daftar yang disebut dengan saldo ya. Jadi tadi kita udah masukin kasnya saldo akhir 100.000 kita buang ke dalam neraca saldo 100.000. Pembelian tadi ada pembelian barang dagangan ya 100.000, teman-teman langsung buang di debit 100.000. Kemudian penjualan di kredit ada 500.000, teman-teman buang di kredit 500.000. Untuk gaji, teman-teman silakan masukkan 300.000 debit. Sehingga pada akhirnya neraca saldo atau yang disebut dengan istilah asing trial balance tentunya harus balance antara debit dengan kredit, itu haruslah balance ya. 500.000 di debit, 500.000 di kredit ya, menjadi balance. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam neraca saldo. Setelah kita buat buku besar, neraca saldo, lalu yang ketiga, kita akan melakukan ayat jurnal penyesuaian atau yang biasa disebut dengan AJP atau yang biasa disebut dengan adjustment entries. Ya. Ayat penyesuaian merupakan kegiatan menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada, ya, menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo yang belum selesai, sehingga jumlah-jumlah tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, ayat penyesuaian tersebut dibuat dalam jurnal, lalu kemudian diposting pada rekening buku besar. Pak, gunanya ayat jurnal penyesuaian tuh buat apa sih, Pak? Ayat jurnal penyesuaian ini nanti harus dibuat pada akhir tahun, ya. Dia harus dibuatkan pada akhir tahun. Kenapa harus buat akhir tahun? Karena dia tuh kayak bentuknya prepayment ya. Kemarin saya menjelaskan di dalam PowerPoint ini, dia masih dalam bentuk prepayment. Karena prepayment itu eee, merupakan asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka, jadi belum selesai pengakuannya. Jadi perlu kita akui. Nah, seperti itu. Harus kita akui tiap bulan. Kalau saya bayar sewa dibayar di muka sekaligus untuk, sewa gedung selama 12 bulan. Berarti saya harus ngakui setiap bulan. Ya harus saya akui setiap bulan, seperti itu. Nah, jumlah-jumlah dalam neraca saldo yang perlu diperbaiki meliputi hal-hal berikut, ya. Neraca saldo yang perlu diperbaiki atau yang perlu disesuaikan itu yang mana saja. Yang pertama adalah penghasilan yang masih harus diterima, ya. Kalau misalnya kita punya, penghasilan pendapatan yang belum kita terima, tentu kan masih gantung ya di general ledger. Maka dari itu penghasilan ini tentu masih harus kita terima. Kemudian yang kedua, biaya yang harus dibayar. Biaya-biaya apa aja sih yang masih harus dibayarkan? Kalau tadi saya memberi contoh asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Tentunya itu harus diakui dong. Ya, kita nggak bisa kan kalau dalam akuntansi itu nggak boleh mengakui sekaligus. Padahal dia untuk biaya asuransi gedung untuk tiap bulan, tiba-tiba perusahaan mengakui secara sekaligus. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperkenankan. Jadinya harus setiap bulan itu harus diakui.
ya setiap bulannya harus diakui. Lalu ada penerimaan di muka, pembayaran di muka, lanjut lagi ada kerugian piutang, depresiasi atau penyusutan, kemudian ada persediaan barang dagangan dan ada pembelian barang dagangan. Ya, kurang lebih harus mengakui akun-akun tersebut karena penghasilan, biaya atau penerimaan-penerimaan tersebut memang pada dasarnya belum diakui seperti itu. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, sebenarnya kita akan berlanjut kepada apa? Kepada kepada neraca saldo setelah disesuaikan, ya. Neraca saldo setelah disesuaikan ini untuk mengakui ayat jurnal penyesuaian tadi. Setelah kita bikin AJP, baru kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dengan laporan keuangan atau financial statement. Ya, financial statement itu apa sih Pak? Kemarin saya sudah sebutkan. Financial statement itu sebenarnya terdiri dari satu, ada laporan laba rugi atau biasa disebut dengan profit and loss. Yang kedua, itu ada perubahan modal. Ya, atau biasa orang suka menyebut dengan retained earning report. Ya, lalu ada juga yang menyebutnya juga laporan untuk perubahan modal itu karena dia hanya mencatat adanya perubahan modal, misalnya ada pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan, ya. Jadi dia cuma ingin melihat ada pergerakan nggak sih sebenarnya dalam perubahan modal tersebut? Apa jangan-jangan pemilik perusahaan itu menyetorkan kembali, ada dana lagi yang disetorkan pada tahun berjalan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya laporan arus kas, ya dia mencatat aktivitas operasi, ya kemudian ada aktivitas pendanaan, ya setelah itu baru dilanjutkan dengan neraca, ya. Neraca ini nantinya masuk juga di dalam laporan neraca. Setelah itu ada satu lagi yang biasa disebut dengan catatan atas laporan keuangan, ya. Catatan atas laporan keuangan tersebut itu sebagai pelengkap dia sebenarnya. Dia melengkapi atau menjelaskan akun-akun yang ada. Ya, dia menjelaskan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan yang ada. Ya. Nah, baru kita lanjutkan ya. Eh, Sebenarnya dari kelima poin yang sudah saya sebutkan, laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, neraca dan juga catatan atas laporan keuangan, sebenarnya di dalam laporan keuangan itu merupakan kegiatan untuk melakukan penyusunan, ya. Dia sebenarnya untuk melakukan penyusunan. Penyusunan apa? Ada yang namanya penyusunan neraca atau balance sheet, lalu ada laporan rugi laba atau biasa orang sebut dengan profit and loss atau income statement, kemudian ada laporan sisa laba atau tadi saya sebutkan dengan retained earning report, berdasarkan data-data dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Ya, untuk menyusun laporan dapat pula setelah disusun terlebih dahulu neraca lajur atau worksheet guna membantu mengurangi rekening-rekening yang mungkin timbul. Ya, untuk menyusun laporan keuangan tersebut bisa dapat pula setelah disusun terlebih dahulu neraca lajur, kemudian worksheet guna membantu mengurangi kesalahan-kesalahan yang nantinya mungkin timbul, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk neraca lajur ini sebenarnya merupakan alat penguji kebenaran hasil pekerjaan, ya melakukan penyesuaian. Ya, jadi neraca lajur itu nantinya akan menguji kebenaran daripada hasil pekerjaan melakukan penyesuaian. Dan langkah untuk menyusun neraca lajur adalah sebagai berikut ya. Pertama, mengisi neraca saldo. Yang kedua adalah mengisi kolom penyesuaian. Lalu yang ketiga adalah mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang keempat adalah mengisi kolom perhitungan rugi laba dan kolom neraca ya. Jadi masing-masing poin ini dalam neraca lajur perlu kita lakukan secara step by step. Ya. Kenapa Pak harus step by step? Karena dia saldonya harus kita bawa. Kayak tadi saya bilang, kita harus buatkan dulu sebenarnya dari jurnal kita posting ke buku besar, dari posting buku besar
saya buatkan lagi ayat jurnal penyesuaian. Ya deh dari postingan buku besar saya buatkan neraca saldo, dari neraca saldo saya buatkan ayat jurnal penyesuaian, dari ayat jurnal penyesuaian baru saya buatkan yang namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu baru kita buatkan laporan laba rugi, baru yang terakhir kita buatkan neraca kalau kita buat dalam satu kertas kerja atau neraca. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita membuat neraca lajur, nah kalau menurut accounting ya, kita menyebut bahwa laporan keuangan merupakan benteng terakhir dari report yang akan kita buat. Ya, jadi ini terakhir nih. Terakhirnya laporan yang harus kita generate. Kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda yang terakhir harus Anda generate adalah laporan ini. Laporan keuangan berupa neraca lajur tersebut. Ya, karena pasti manajer perlu laporan tersebut. Dia membutuhkan laporan ini untuk mengambil keputusan. Ya, dia membutuhkan laporan tersebut untuk mengambil keputusan, lalu dia jadikan itu, kira-kira saya mau nambah penjualan apa enggak, atau saya ingin meningkatkan, atau oh ternyata pada saat menjelang menjelang Ramadan atau menjelang Natal tahun baru itu bisa ada peningkatan penjualan. Kalau gitu saya akan lebih meningkatkan lagi penjualan di tahun yang akhir tahun misalnya seperti itu ya, atau menjelang bulan Ramadan karena harga pun semakin meningkat dan, penjualan pun akan semakin meningkat pada dasarnya ya. Jadi, perusahaan biasanya lebih memilih setelah dia melihat adanya laporan keuangan yang baik, dia akhirnya jadikan itu sebagai pedoman untuk melakukan, menjadikan itu sebagai pengambilan keputusan ya, seperti itu. Nah, ini adalah formatnya ya. Kalau teman-teman lihat, di sana ada rekening untuk, aktiva, ya di sini neraca saldo, kemudian ada kewajibannya, utang atau kewajiban, kemudian ada ekuitas, itu adalah modal, selanjutnya adalah penghasilan, kemudian ada beban, lalu ada prive, ada laba bersih, dan ada rugi bersih. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian atau tadi saya sebut dengan ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada perhitungan laba rugi dan lalu ada neraca. Ya, di sini teman-teman bisa melihat untuk aktiva ya, berarti aktiva neraca saldo, kemudian pindah ke neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian pindah lagi ke neraca, ya kan. Kemudian untuk kewajiban, kewajiban teman-teman taruh di kredit, kemudian, tinggal masukkan lagi di kredit, dan neracanya pun taruh di kredit untuk kewajiban. Ingat ya, aktiva itu selalu bunyi di dalam neraca. Ingat ya, ini untuk aktiva dia pasti akan bunyinya di neraca. Makanya kalau teman-teman perhatikan, setelah saya buat neraca saldo, dan neraca saldo setelah penyesuaian, saya langsung masukkan di sini di neraca. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, untuk kewajiban, di sini kewajiban saya di kredit. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan, dia pun pindah ke neraca, lihat ya. Kemudian untuk modal atau ekuitas, dia ada di sini kredit. Modal itu bertambah saldo normal kredit ya. Makanya neraca saldo setelah penyesuaiannya, ekuitasnya taruh di kredit dan dia akan pindah ke neraca. Ya. Nah, nanti ekuitas ini pun akan bunyi di dalam laporan perubahan modal karena di sana juga khusus membahas tentang modal. Ya, seperti itu. Makanya mulai dari laporan perubahan modal saldonya dibawa ke neraca. Selanjutnya ada penghasilan. Ya, penghasilan itu saldo normal di kredit. Lalu teman-teman akan buang neraca saldo di penyesuaiannya di kredit dan kemudian dia masuk di laporan laba rugi. Ingat, kalau aktiva kewajiban ekuitas taruh di neraca, kalau penghasilan taruhnya ada di laporan laba rugi.
Kemudian beban yang saya bilang kemarin, beban itu saldo normalnya adalah debit, ya. Beban itu saldo normal debit. Lalu teman-teman tinggal taruh di laporan laba rugi. Ya, dia tergabung dengan perhitungan laba rugi ada di debit. Jadi penghasilan beban itu ada di laporan laba rugi. Ya. Kemudian ada price. Ya, price itu saldo normalnya adalah di debit. Dia selalu di debit. Neraca saldo setelah penyesuaian di debit, lalu dia akan dibuang ke neraca. Kenapa Pak di neraca? Karena sebenarnya bunyinya di mana? Di dalam laporan perubahan modal. Ya, dia selalu akan bunyi di laporan perubahan modal. Jadi price, kemudian neracanya ada di debit. Selanjutnya adalah laba bersih. Ya, untuk laba bersih, perhitungan laba ruginya, perhitungan laba rugi untuk laba bersih itu ada di laporan laba rugi. Karena kenapa Pak laba rugi ada di debit, ada di perhitungan laba rugi? Karena kita tadi penghasilan dikurangi dengan beban dapat laba rugi, seperti itu. Kemudian untuk neracanya, itu pun kita masukkan ke dalam laba rugi. Ya, nanti laba bersihnya ini dibawa saldonya. Dari laporan laba rugi dibawa ke neraca. Kemudian untuk rugi bersih, di sini juga kalau ada rugi, kalau di kredit nanti di neracanya pun akan ditaruh di debit. Jadi dia nanti harus balance antara laba rugi dengan neraca itu haruslah balance. Ya. Nah, setelah kita buat kertas kerja atau neraca lajur, teman-teman akan membuat yang namanya ayat penutup atau closing entries. Ya, closing entries. Closing entries ini atau biasa disebut dengan ayat penutup, yaitu kegiatan menyusun pos-pos penutup, yaitu dengan memindahkan saldo-saldo rekening penghasilan, beban, dan price ke rekening ikhtisar rugi laba, dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening modal. Nah, ayat penutup ini dibuat dalam jurnal dan kemudian diposting ke dalam rekening buku besar yang bersangkutan. Ya, jadi nanti akan dibuatkan ayat jurnal penutup. Pak, ayat jurnal penutup itu buat ngapain, Pak? Karena kita harus tutup buku, ya. Kalau tadi penjualan saya bilang saldo normal di kredit. Sekarang teman-teman harus balik penjualan itu pindahin ke debit. Lawan transaksinya adalah ikhtisar rugi laba. Misalnya tadi saya bilang biaya, semua biaya itu saldo normalnya debit. Sekarang teman-teman harus pindahkan biaya yang tadinya di debit, kita pindah ke kredit. Ya, biaya yang tadinya di debit, sekarang kita balik ke kredit. Jadi lawan transaksinya biaya kredit pada ikhtisar laba ruginya di debit. Ya, itu adalah ayat penutup. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari PowerPoint kita yang pertama ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke PPT kita yang kedua. Ya, PPT kita ini yang kedua membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi itulah yang teman-teman bisa untuk membuat penjurnalan yang sudah saya tuangkan ke dalam sini ya. Tanggal 1, ini persamaan dasar akuntansi ini. Ya, persamaan dasar akuntansi itu apa? Dia adalah harta sama dengan utang plus modal. Atau kita bisa tambahin lagi di sini. Harta ditambah biaya, ya, utang ditambah modal. Saya tambahin lagi nih. Ini saya tambahin lagi. Tambah modal, lalu tambah penjualan. Karena dia juga saldo normalnya ada di kredit. Saya delete. Ya. Kemudian ini saya tambah modal, kemudian di sini tambah penjualan, ya kan? Nah, ini harta tambah biaya, boleh kita tambahkan di sini adalah price.
ya. Ini sebenarnya rumusnya, teman-teman tinggal lihat secara mudahnya, harta tambah biaya tambah price sama dengan utang tambah modal tambah penjualan. Ini cara kita untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi menjadi lebih mudah. Kalau teman-teman googling, sebenarnya banyak cara, tapi saya memilah-milah ya, mana yang harus masuk ke sebelah kiri itu ada di debit, dan yang di sebelah kanan itu adalah kredit. Ya, nah ini saya net sales, nah seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam nah ini saya jadikan dalam satu kolom saja. Ya, di sini saya masukkan harta, harta tambah biaya, kemudian tambah price. Ya, jadi ini sebenarnya untuk menjelaskan ya, supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya tengahin, ini juga saya tengahkan. Nah, ini saya kuning juga ya, supaya teman-teman bisa lihat, harta ditambah biaya, ditambah sama dengan utang, ditambah modal, ditambah penjualan. Ya. Nah, di sini. Ya, itu adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan lihat ya, dua tahapan penting dari siklus akuntansi. Yang pertama, itu adalah mencatat transaksi dalam buku jurnal. Ya, di sini teman-teman bisa lihat dua tahapan penting dari siklus akuntansi, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, ya. Transaksi kita peroleh dari mana? Dari dokumen-dokumen berupa bond, kwitansi, faktur yang kemarin. Lalu kita tuangkan ke dalam jurnal, lalu kita akan melakukan pemostingan ke dalam buku besar. Nah, sistem pencatatan itu, yang namanya ada debit dan ada kredit, itu namanya double entry system, atau yang biasa disebut dengan sistem pencatatan berpasangan. Tapi kalau teman-teman catatnya hanya penerimaan atau penjualan jasa 100 juta, pembelian kendaraan atau pembelian barang dagangan 1.500.000. Nah, itu namanya single entry, karena kita hanya mencatat satu baris saja. Kita tidak mencatat ada debit dan ada kredit, enggak. Ya, kita mencatatnya secara ada debit dan tentu ada kredit. Jadinya teman-teman bisa melihat ada perbedaan ya, bahwa debit dan kredit ini pun biasanya itu biasa disebut dengan sistem tata buku berpasangan atau sistem pencatatan berpasangan, double entry system. Nah, di sini mencatat transaksi tidak hanya pengeluaran uangnya, tetapi mencatat juga untuk apa uang tersebut dikeluarkan, ya. Sebenarnya kita mau mencatat uang itu dikeluarin buat apa sih? Oh, kemarin saya mau utang, Pak. Bayar utang berarti ada pengakuan utang. Utangnya berarti di debit, kasnya di kredit. Oh, Pak, saya mengakui adanya pelunasan dari customer. Berarti kasnya bertambah di debit, pada piutang di kredit, ya. Jadi di sini untuk mencatat untuk apa uang tersebut dikeluarkan atau untuk apa uang tersebut diterima. Kalau pengeluaran uang berarti untuk apa uang dikeluarkan. Nah, secara sistematika, posisi keseimbangan antara kekayaan dan sumber perolehannya dapat dituliskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva, yaitu secara matematikanya. Aktiva harus sama dengan pasiva, dia harus balance antara aktiva dengan pasiva. Kemudian, persamaan dasar akuntansi dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva, utang, dan modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Kita lihat contohnya dalam ribuan ya. Di sini tambah 0 lagi, 3.
Amin membuka usaha pengangkutan untuk memulai. Untuk memulainya, ia menyetor uang tunai sebesar 10.000 atau 10 juta ya di sini ya. Berarti kasnya bertambah 10.000, pasifanya juga bertambah, modal pribadi bertambah 10.000 ya. Jadi teman-teman kalau tuang di sini nih, menuangkannya misalnya, kas bertambah di debit, pada modal di kredit ya. Di sini harta bertambah 10.000 misalnya kan. Modal bertambah 10.000. Ya, contohnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini, kas bertambah 10.000, harta bertambah, modal bertambah 10.000, modal bertambah. Ya. Ini yang kemarin saya ubah-ubah dulu ya. Ini kan ada kas. Nanti ini pindah di sini. Kemudian di sini ada kas. Kas, kas di sini. Ini, sorry, biaya gaji di sini. Ya, supaya memudahkan kita ya, supaya tidak salah dalam mendefinisikan. Ini utang, oke. Ini utang, oke. Jualan, berarti saya pindah di sini. Gaji, oke. Modal ini. Oke, coba saya simpan dulu, kemudian saya tampilkan dengan ukuran lebih kecil. Ya, tampilannya kan seperti ini. Ya, ya ini saya debit, ini saya bold dulu. Ya, jadi seperti ini. Nah, gambarannya itu akan menjadi seperti ini. Kalau tadi di soal, bisa lihat kas bertambah 10.000 dengan modalnya 10.000. Ya, di sini teman-teman bisa melihat kas debit 10, modal di kredit 10. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kas sama dengan modal pribadi ditambah dengan utang bank. Ya, kasnya adalah 10.000 dengan modal pribadinya 10.000. Lalu ada pengakuan untuk memperbesar aktivanya, Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank, uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Tadi kita sudah mencatat adanya penambahan kas ya, 10 juta dengan penambahan kas di debit 10 juta pada modal pribadi 10 juta. Sekarang Amin mengambil uang. Berarti di sini diambil kasnya berkurang ya, atau di dalam PowerPoint ini pencatatannya adalah uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang tunainya sebesar pengambilan price ya. Kasnya ini harusnya berkurang 7 juta, tapi di sini utang langsung dialokasikan sebagai utang. Berarti utangnya bertambah 7 juta, sehingga kas bertambah 7 juta. Ini sebenarnya bukan seperti ini ya pencatatannya ya. Dia harus mengakui price di debit 7 juta, kas di kredit 7 juta. Jadi kalau saya untuk kasus yang kedua, saya akan membuat jurnal seperti ini. Price, price di debit, kas di kredit. Di sini hartanya
Price-nya 7 juta, kasnya sorry, price 7.000, kas berkurang 7.000. Nah, ini untuk mencatat price sepertinya seharusnya seperti itu ya. Bukan seperti ini nih, karena kalau kita utang bank, lah orang perusahaan, orang amin ini menarik uang kok, menarik pinjaman dari bank 7 juta. Seharusnya dia kasnya berkurang 7 juta, price-nya bertambah 7 juta. Seperti itu. Lalu yang ketiga, Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Yogya Motor sebesar 10.750 yang dibayarkan dari uang perusahaan. Oh, ini bukan price ya. Saya pikir ini adalah price yang soal kedua. Soal kedua ini adalah Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank, uang tunai sebesar 7 juta. Kalau dia pinjam, berarti kas dia memang bertambah 7 juta rupiah. Berarti ini bukan yang ini nih, jurnalnya bukan yang ini. Ya, karena si Amir ini dia menarik pinjaman dari bank, berarti kas dia bertambah betul sekali, kas bertambah 7 juta pada utang usaha di kredit 7 juta. Kas bertambah 7 juta pada utang di kredit 7 juta. Utang bertambah saldo normal kredit. Makanya utangnya nambah 7 juta, tapi kasnya bertambah ya, jadi 17 juta gitu ya. Lalu Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Yogya Motor sebesar seharga 10.750 yang dibayarkan tunai dari uang perusahaan. Sehingga jurnal kita adalah sebagai berikut. Untuk aktiva sama dengan pasiva, teman-teman kan tadi sudah sampai di sini ya kita hitungan kita. Nah, sekarang kita beli kendaraan. Kendaraan bertambah 10.750, kasnya berkurang 10.750. Ya, kendaraannya nama 10.750, tapi dari satu sisi kasnya berkurang 10.750. Nah, setelah itu baru kita kurangi 17 juta, dikurangi 10 juta 750, sisa saldo kasnya 6 juta 250. Kendaraannya nambah 10.750, modal pribadinya 10 juta, utang banknya 7 juta. Ya. Kemudian Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan 1 juta untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Yang ini tadi ya. Tadi dia dapat uang kan, dapat dana sebesar 7 juta. Ya, jadi Amir nama perusahaan akan menyerahkan kas perusahaan sebesar 1 juta rupiah untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Ya, seperti itu. Nih. Berarti karena dia mengangsur utang bank, utangnya harus berkurang. Utang berkurang, dia harus pindah ke debit, ya nggak? Jadi, utangnya berkurang 1.000, sekarang jadi 6.000, lalu di satu sisi kasnya berkurang 1.000, menjadi kas yang tadinya 6.250.000, dikurangi dengan 1 juta, dapat sisa saldonya adalah 5.250.000. Lalu utangnya, tadi dia utang 7 juta, sekarang dikurangi 1 juta, sisa utangnya adalah 6 juta rupiah. Lalu, Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750.000 dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Ya, karena Amir mengambil uang tunai dari perusahaan 750.000 dan digunakan untuk keperluan pribadi, jurnalnya adalah seperti ini. Nah, ini yang tadi saya kasih contoh. Ya, dia harusnya mencatat kasnya berkurang 750, price-nya pun bertambah 750, harusnya seperti itu. Hingga nanti di sini untuk keperluan pribadi kan, sehingga jurnalnya mengurangi 750, lalu dia juga ada pengambilan pribadi, price. Sehingga total saldonya 4.500, 10.750, sama dengan 10.525.000. Ya. Selanjutnya, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi
Neraca dibuat dengan maksud neraca dibuat dengan maksud untuk kan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Lalu laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu dan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dan kewajiban dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Ya. Nah, kemudian modal itu apa? Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Kemudian pendapatan itu adalah kenaikan aktiva sebagai akibat dari aktivitas penjualan perusahaan. Kemudian untuk biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Modal pemilik akan bertambah karena adanya tambahan investasi oleh pemilik, ya. Lalu perusahaan mendapatkan laba. Lalu modal akan berkurang karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi. Lalu yang kedua, perusahaan menderita kerugian. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih untuk sesi kita yang kedua, mata kuliah pengantar akuntansi 1, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, laboratorium pengantar akuntansi 1. Terima kasih.